semuanya, perkenalkan nama saya Feby Indah Lestari dari kelas 1D dengan NIM E1R024100044 dari Program Studi Pendidikan Matematika Universitas Mataram. Video ini saya buat untuk menyelesaikan tugas UAS Bahasa Indonesia saya yang diberikan oleh Bapak Andra Aderianto SPD MA. Pada kali ini, materi yang akan saya sampaikan mengenai sejarah bahasa Indonesia. Nah, untuk mempersingkat waktu, mari langsung saja kita ke materinya. Pada suatu waktu, jauh sebelum Indonesia merdeka, di tanah yang kaya akan suku dan bahasa, ada satu bahasa yang menjadi jembatan bagi banyak orang. Bahasa itu adalah bahasa Melayu. Bahasa Melayu digunakan sebagai lingua franca di antara pedagang, kerajaan, maupun masyarakat Nusantara. Tidak hanya sebagai alat komunikasi perdagangan, bahasa Melayu juga digunakan sebagai penghubung berbagai suku bangsa yang beragam, mulai dari Sumatera hingga Papua. Meskipun bahasa-bahasa daerah tetap hidup dan berkembang, bahasa Melayu menyatukan mereka dalam cara yang luar biasa. Namun, seperti halnya setiap perjalanan besar, bahasa Indonesia memiliki babak-babak penting yang mengubahnya. Di akhir abad ke-19 dan awal abad ke-20, saat penjajah Belanda semakin kuat, bahasa Melayu mulai diakui oleh kolonial sebagai bahasa pengantar resmi, meskipun ini di bawah bayang-bayang penjajah. Bahasa ini tetap bertahan dan berkembang menyerap banyak pengaruh dari bahasa asing seperti Belanda, Portugis, Arab, seiring dengan perubahan zaman. Titik balik utama datang pada tahun 1928, yang dimana sekelompok pemuda Indonesia berkumpul di Jakarta dan mengikrarkan Sumpah Pemuda. Pada saat itu, mereka tidak hanya bersumpah untuk satu tanah air, satu bangsa, dan satu bahasa. Bahasa yang mereka pilih adalah bahasa Indonesia, yang pada dasarnya adalah bahasa Melayu, yang telah berkembang. Ini adalah deklarasi bahwa bahasa Indonesia bukan hanya milik sekelompok atau satu wilayah, tetapi milik seluruh rakyat Indonesia dari Sabang hingga Merauke. Perjalanan bahasa Indonesia berlanjut setelah Indonesia merdeka pada tahun 1945. Dalam semangat nasionalisme yang membara, bahasa Indonesia dipilih menjadi bahasa resmi negara. Dalam waktu yang relatif singkat, bahasa ini mulai menjadi simbol persatuan di tengah keberagaman bahasa dan suku bangsa yang ada. Dari pedesaan hingga kota, dari sekolah hingga pemerintahan, bahasa Indonesia mulai digunakan secara luas. Namun, setiap kisah tidak terlepas dari tantangan. Seiring berjalannya waktu, bahasa Indonesia menghadapi berbagai masalah. Salah satunya adalah pergeseran bahasa daerah. Bahasa daerah yang kaya akan budaya dan sejarah mulai terpinggirkan. Di kota-kota besar, anak-anak lebih sering berbicara dalam bahasa Indonesia, sementara bahasa daerah semakin jarang digunakan. Ini menciptakan kekhawatiran terhadap warisan budaya yang terjaga dalam bahasa-bahasa daerah itu akan hilang. Di sisi lain, ada ketimpangan dalam penguasaan bahasa Indonesia. Di daerah perkotaan, bahasa Indonesia digunakan dengan lancar dan fasih, sementara di perdesaan, penguasaan bahasa Indonesia kadang terbatas. Hal ini menyebabkan kesulitan dalam berkomunikasi yang memperburuk kesenjangan sosial dan pendidikan antar wilayah. Lalu ada lagi pengaruh bahasa asing, terutama bahasa Inggris, yang semakin mendominasi banyak bidang terutama teknologi dan bisnis. Bahasa Indonesia mulai tercampur dengan istilah-istilah asing dan tanpa disadari, kosakata asli bahasa Indonesia mulai terpinggirkan. Generasi muda pun semakin fasih berbicara dalam bahasa Inggris daripada bahasa Indonesia yang baik dan benar. Tapi setiap tantangan selalu membawa peluang. Di tengah kecemasan itu, berbagai solusi muncul. Misalnya, untuk melestarikan bahasa daerah, banyak komunitas yang mulai mengadakan program pelestarian bahasa, seperti mengajarkan bahasa daerah di setiap sekolah dan membuat kamus mengenai bahasa daerah. Dengan cara ini, bahasa daerah yang hampir punah perlahan-lahan akan hidup kembali.
Di bidang pendidikan, semakin banyak upaya untuk meningkatkan kualitas pengajaran bahasa Indonesia. Pemerintah dan lembaga pendidik bekerja sama untuk mengajarkan bahasa Indonesia dengan benar, dari ejaan hingga tata bahasa yang tepat. Banyak pula kursus dan aplikasi yang mengajarkan bahasa Indonesia secara intensif, sehingga generasi muda bisa belajar bahasa mereka dengan cara yang lebih menarik. Selain itu, ada pula kampanye penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar di berbagai bidang, termasuk sosial media. Di dunia yang serba cepat ini, media sosial menjadi alat yang sangat efektif untuk mempromosikan bahasa Indonesia yang benar. Dengan berbagai pengetahuan tentang kosakata dan tata bahasa, masyarakat pun semakin sadar akan pentingnya bahasa Indonesia yang baku. Namun perjalanan ini belum berakhir. Bahasa Indonesia terus berkembang menyesuaikan dari zaman ke zaman, tetapi tetap berakar pada sejarah dan budaya yang mendalam. Setiap kata yang diucapkan adalah bagian dari identitas bahasa. Setiap kata yang diucapkan adalah bagian dari identitas bangsa. Setiap kalimat yang ditulis adalah warisan bagi generasi yang akan mendatang. Seiring waktu, bahasa Indonesia bukan hanya sebagai alat komunikasi, tetapi juga sebagai simbol persatuan bahasa Indonesia yang besar dan beragam. Itu dia materi yang dapat saya sampaikan pada video kali ini. Semoga video kali ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Bye-bye!